A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Di kesempatan yang berbahagia ini, tepat di hari kedua Ramadan di 2023 Masehi, tentu saja kami berharap semoga puasa Ramadan kita dan ibadah-ibadah yang lain bisa berjalan seperti yang kita harapkan, dan tentu saja senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Dan pemirsa Setia TV Peduli, kembali saya hadir di layar kaca pemirsa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah di Jumat kali ini kita akan mengupas berkenaan dengan situasi Ramadan atau penyelenggaraan bulan suci Ramadan yang sudah kita laksanakan di hari kedua. Seperti yang saya katakan barusan, ada 5 keutamaan yang akan diuraikan narasumber kita, guru kita Pak Ustadz Irwan Sulaiman SPDI MPDI, yang tentu saja erat kaitannya dengan ibadah Ramadan kita di tahun ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kita tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita dengarkan ulasan materi 5 keutamaan Ramadan. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, bahwa satu kesyukuran bagi kita pada hari ini, tepatnya 2 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk mengevaluasi diri kita setiap hari agar kita insya Allah menjadi orang yang mendapatkan rahmatnya di dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang dikatakan tadi bahwa 2 Ramadan ya, dimana pada bulan Ramadan ini tentunya bukan Ramadan yang sebelumnya. Tentunya dia adalah Ramadan yang berbeda. Artinya apa? Sebagai bukti kesyukuran kita diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bergembira, hendaknya kita mengisi Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang membuat kita taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan masuk bulan Ramadan, 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu mereka sudah mempersiapkan diri. Mereka bergembira. Sampai-sampai ada satu doa yang sering dilantungkan pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Duhai Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini, begitupun pada bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Artinya sahabat jauh sebelum masuk bulan Ramadan memang sudah memaksimalkan ibadahnya, memaksimalkan istighfarnya, melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan diri, supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan maka dia akan memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan maksimal. Pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah,
Kenapa bisa sampai demikian? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Bahkan dalam satu kitab dikatakan bahwa jangankan manusia biasa, sampai nabi-nabi terdahulu pun ada yang mengidam-idamkan, ada yang menginginkan, ada yang berangan-angan bagaimana seandainya dia menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu faktornya yakni dengan adanya bulan Ramadan ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Seandainya katanya umatku ini mereka tahu dengan baik apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka mereka akan berangan-angan menjadikan 1 tahun penuh itu semuanya menjadi bulan Ramadan. Di kitab Duratul Nasihin dilanjutkan ada 5 alasan-alasan kenapa sampai Rasulullah mengatakan demikian. Yang pertama, li'annal hasanata fihi mustami'atun, karena banyak kebaikan yang dikumpulkan oleh Allah pada bulan Ramadan itu. Kita tahu Al-Quranul Karim yang menjadi pedoman bukan hanya untuk umat Islam, bahkan ada non-Islam pun yang mempedomani Al-Quran, dan hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran yang menjadi kitab kita umat Islam banyak juga dipelajari oleh orang-orang non-Muslim, tapi mereka hanya mengambil intisari nilai-nilai ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya dan tidak mengucapkan kalimat syahadat. Itu diturunkan pada bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang luar biasa itu tentunya tidak diturunkan pada sembarang waktu. Pemerintah daerah saja ketika ada sesuatu yang luar biasa mau disampaikan kepada masyarakatnya, tentu mengambil momen-momen tertentu, misalnya hari ulang tahun, ataukah ada momen-momen tertentu yang pas untuk menyampaikan sesuatu yang luar biasa itu. Yang kedua, di bulan Ramadan ini juga ada ibadah-ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Misalnya saja kita sebut sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih ini meskipun dikatakan hukumnya sunnah, yang dalam artian tidak wajib dikerjakan, akan tetapi sangatlah rugi seorang muslim ketika dia tidak melakukan sholat sunat tarawih ini. Kenapa? Meskipun kita kuat sampai melakukan sholat sunnah beratus-ratus rakaat dalam 1 hari 1 malam itu, akan tetapi di luar bulan Ramadan tidak ada namanya sholat sunat tarawih. Hanya di Ramadan saja. Hanya di Ramadan saja. Makanya sangat rugi ketika orang tidak melaksanakan sholat sunat tarawih. Begitu lama kita menunggu baru dapat lagi Ramadan. 11 bulan baru ketemu lagi bulan Ramadan. Tiba bulan Ramadan tidak melaksanakan sholat sunat tarawih. Di bulan Ramadan juga ini, menurut pendapat jumhur ulama, ada 1 malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran dikatakan khairum min alfi syahrin, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mau rata-ratakan umur umat Rasulullah SAW ini 60, 70 dan tidak banyak melebihi daripada 70. Sehingga kalau kita kalkulasikan daripada
1000 bulan ini kurang lebih 83 tahun. Artinya apa? Bahwa kita umat Islam ini karena yakin ada yang namanya malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan waktunya. Meskipun ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwa ada yang menyebut malam ke-21, ada ke-23, 25 dan seterusnya, ada mengatakan 17, bahkan ada yang mengatakan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu berpotensi semua turun yang namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa ini dirahasiakan? Supaya umat Islam ini senantiasa memperbaiki ibadahnya pada bulan Ramadan. Coba seandainya waktu malam Lailatul Qadar ini bocor, misalnya Ramadan 1444 Hijriah, waktu turunnya malam ke-29, ya, maka terlenalah kita 28 malam sebelumnya. Katanya tunggu-tunggu dulu malam Lailatul Qadar baru kita beribadah. Analoginya ini seperti Ya. ujian, jadinya tidak seru. Tidak seru. Karena jawabannya sudah ketahuan. Jawabannya sudah ketahuan. Ya, yang kedua, kenapa bulan Ramadan ini perlu kita sambut dengan gembira? Wa ta'ata maqbulatun. Ketaatan kita pada bulan Ramadan sangat-sangat mudah diterima oleh Allah. Jangankan mudah diterima, bisa kita lihat ketika bulan Ramadan itu, kalau kita perhatikan, kita amati, begitu mudah orang melakukan kebaikan. Yang bersedekah, rame-rame bersedekah, yang sholat, rame-rame sholat, yang berpuasa pun begitu. Kita bandingkan saja puasa ini, puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan ini akan terasa lebih ringan dibandingkan kita puasa di luar bulan Ramadan. Nah, ini satu indikasi bahwa ibadah pada bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah memudahkan untuk menerimanya. Terlebih lagi, bukan hanya mudah diterima, akan tetapi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin min khair", barang siapa yang melakukan kebaikan biasa saja, artinya bukan kewajiban, bukan fardu sifatnya, karena kaman ada faridatan fi ma siwa, itu nilainya seakan-akan dia melakukan satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi melakukan kebaikan biasa-biasa saja di bulan Ramadan ini sama nilainya melakukan kebaikan yang sama tapi dianggap wajib di luar bulan Ramadan. Bagaimana lagi kalau ibadah wajib? Wa man adda faridatan, barang siapa yang melakukan kebaikan yang hukumnya fardu wajib, misalnya sholat subuh tadi, ya, apa kata Rasulullah? Karena kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa, dia seakan-akan melakukan 70 kebaikan yang sama yang wajib itu di luar bulan Ramadan. Ya. Kalau 70 itu berapa rakaat itu? Wow. Kalau sholat subuh berarti 140 rakaat. Kurang lebih. Adakah di antara kita sudah melaksanakan sholat 140 rakaat? Sedangkan 20 rakaat saja kalau sholat tarawih. Banyak yang mengeluh. Apalagi kalau panjang-panjang bacaannya imamnya. Tuh, banyak yang mengeluh. Katanya besok saya pindah masjid, Ustaz. Kenapa? Lambat sekali di situ. Baik. Yang ketiga, wa da'wati mustajabatun. Doa-doa di bulan Ramadan ini sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan mustajabah untuk kita berdoa.
dan ada waktu-waktu tertentu yang sangat mustajabah. Nah, di antaranya itu waktu sahur. Menjelang sholat subuh itu di situ ada waktu mustajabah. Makanya kita disunahkan untuk bangun makan sahur. Setelah itu jangan tidur. Ya, mau beristighfar, mau bertasbih, mau berzikir silakan, mau berdoa di situ. Nah, cuma sekarang yang banyak terjadi sudah sahur langsung tidur. Akhirnya waktu mustajabah itu lewat begitu saja. Begitupun waktu sebelum berbuka itu ada waktu mustajabah di situ. Dan di sini juga orang sudah biasa, kita di Indonesia ini menjelang waktu berbuka itu semuanya sibuk. Semuanya sibuk. Ya, misalnya ibu-ibu juga sibuk di dapur. Hampir kita terlena di situ waktu menjelang buka puasa. Padahal ada waktu mustajabah di situ. Sabda Rasulullah, "Innalis shaima 'inda fitrihi da'watun la turaddu." Sesungguhnya katanya orang yang berpuasa itu ketika akan berbuka puasa pada waktu maghrib ya, pada waktu buka puasa pada waktu duhur. 'Inda fitrihi da'watun la turaddu. Dia memiliki satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum buka puasa itu ada satu tradisi di Indonesia itu dilantungkan wirid-wirid zikir-zikir. Nah, kemudian dilanjut dengan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Duhai Allah, sesungguhnya kami memohon surgamu dan kami berlindung daripada kebencianmu dan nerakamu. Yang keempat, wadzunuba maghfaratun. Ya, dosa-dosa seorang hamba muda diampuni pada bulan Ramadan. Tapi dengan syarat benar-benar dia mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu hadis qudsi pada setiap malam Allah menyeru kepada hamba-hambanya, hal min sa'ilin fa'ataituhu, kata Allah, adakah di antara hamba-hambaku yang mau meminta kepadaku? Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam bulan Ramadan. Adakah di antara hamba-hambaku yang akan meminta kepadaku? Fa'ataituhu, saya akan memberikan apa yang dia minta. Yang kedua, wahal min mustaghfirin faghfir lahu. Adakah di antara hamba-hambaku yang mau mohon ampun daripada dosa-dosanya? Saya mau menerima istighfarnya, permohonan ampunnya. Yang selanjutnya, wahal minta ibn fa'atubu alaih. Satu tawaran lagi dari Allah, adakah di antara hamba-hambaku yang mau bertaubat dari kelakuannya, dari kesalahannya, meskipun dosanya sudah setinggi gunung, seluas samudra, tapi ketika dia bertobat, kata Allah, fa'atubu alaih, saya mau menerima tobatnya. Yang terakhir, yang kelima, wal jannata mustaqatul lahum. Kita ini umat Islam, salah satu tujuan kita yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri-ciri orang yang beruntun di akhir kala itu dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak salah tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Duhai Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Tapi bagi orang-orang yang memperbaiki ibadahnya pada bulan Ramadan, kata Rasulullah, wal jannata mustaqatul lahum. Justru surga yang merindukan dia. Artinya apa? Satu keutamaan yang diberikan
Allah kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini jangan kita lewatkan begitu saja. Hendaknya kita pergunakan dengan baik. Kita memperbanyak berzikir, kita memperbanyak bacaan Al-Quran, kita memperbanyak sholat-sholat sunnah dibanding dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Jangan sama saja ibadah kita pada waktu bukan bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang mulia, penuh kemuliaan, penuh ampunannya Allah, dan bertebaran kasih sayangnya Allah dan ridhanya Allah di bulan ini. Tinggal bagaimana kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang 5 dikatakan tadi. Saya kira demikian. Baik, luar biasa pemaparan Pak Ustadz ya di awal segmen ini. Seperti yang mohon izin mengutip hadis Rasulullah bahwa di bulan Ramadan ini terungkap bahwa Allah membukakan pintu rahmat seperti yang disampaikan Pak Ustadz di awal. Dan kalau kita mengutip isi daripada hadis tersebut, mengurai bahwa awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya itu adalah maghfirah, dan akhirnya itu adalah itkun minan nar atau pembebasan dari api neraka, dari hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, ini mohon izin Pak Ustadz, ini saya mewakili teman-teman kaum hawa. Ketika mau tidak mau, ketika bulan suci Ramadan yang berjalan sebulan kurang lebih, kami tidak bisa menunaikan 1 bulan penuh karena adanya tamu istimewa kami yang selalu datang tiap bulan. Nah, bagaimana kami sebagai perempuan gitu tetap mendapatkan pahala-pahala Ramadan meskipun sesungguhnya kami tidak berpuasa, kami tidak bisa mengaji, kami tidak bisa sholat, tidak bisa tarawih. Bagaimana tetap bisa menghimpun benih-benih pahala itu meskipun mungkin kami tidak melaksanakan ibadah Ramadan yang diwajibkan. Silakan Ustaz. Jadi untuk kaum hawa ya, memang sudah kita ketahui bahwa ada waktu-waktu tertentu, tapi bukan berarti ketika tamunya itu datang tidak berbuat kebaikan lagi. Ya. Ada syariat-syariat tertentu yang dilarang untuk melakukan, misalnya ibadah sholat, ibadah puasa, menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tapi masih banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh kaum hawa ketika tamunya itu datang. Misalnya saja ibu-ibu, ya, kalau tamunya itu datang, tapi kan masih bisa berbuat kebaikan yang lain. Misalnya memasakkan buka puasa, menyediakan buka puasa untuk keluarganya, itu satu kebaikan yang luar biasa. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang yang menyediakan takjil buka puasa itu mendapatkan keutamaan yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau misalnya menyediakan buka puasa misalnya di masjid ada 20 orang di situ, tapi bukan berarti membebaskan dirinya dari berpuasa, tetap dia harus mengkadak puasanya itu. Artinya masih banyak jalan-jalan yang disediakan oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan itu. Cuman jangan sampai misalnya itu dijadikan alasan sehingga tidak berbuat kebaikan lagi. Tidak sampai-sampai bersalawat pun dia tidak lakukan lagi. Padahal salawat itu tidak mengenal apakah dia suci atau tidak suci, kan masih bisa dilakukan dengan sholawat. Ya, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan yang tentunya tidak melanggar syariat. Jadi saya rasa tidak ada alasan bahwa di bulan Ramadan itu saya cuma melakukan kebaikan setengahnya, ya, karena masih banyak pintu-pintu kebaikan yang diberikan, yang dibukakan untuk kita dalam mengisi bulan Ramadan ini.
Baik. Nah, ini kemudian bulan Ramadan menjadi momen yang luar biasa untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian mendekatkan diri juga kepada eh, Al-Quran seperti itu. Nah, ini Pak Ustadz izin, ini masukan mungkin daripada pemirsa kita. Ini bagaimana Pak Ustadz, kita sebagai orang tua, karena kan rutinitas anak-anak itu setelah tarawih itu kadang mereka jalan-jalan gitu kan. Subuhnya juga diakhiri mungkin mereka kadang balapan-balapan seperti apa. Bahkan masih ada anak-anak kita usianya itu main-main petasan katanya lagi sholat tarawih, bak bunyi katanya. Nah, ini mohon petunjuk lebih lanjut dan mungkin pencerahan buat kita semua, termasuk saya yang juga punya anak yang masih remaja dan pra-remaja nih Pak Ustadz, izin. Jadi ini juga menjadi tradisi di masyarakat kita, khususnya kaum muda, begitu Ramadan bertambah banyak jalannya. Kalau istilahnya, apalagi istilahnya nih, ngabuburit ya. Ngabuburit. Menunggu waktu berbuka puasa. Sehingga kadang juga menjadikan jalan itu macet. Ya, sudah buang-buang bensin, pokoknya sesuatu yang kurang manfaatnya lah, karena menyanyiakan waktunya yang seharusnya menjelang buka puasa itu sebaiknya kita berzikir, kemudian kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, bagaimana orang tua ya, orang tua ini di bulan Ramadan, karena kita sudah tahu bahwa di bulan Ramadan itu kelakuan anak muda seperti itu, ya, kita harus kendalikan mereka. Nah, jangan sampai mereka nanti sudah tertanam, artinya sudah beranjak dewasa, bahkan sampai sudah tua masih itu yang dikerjakan. Ada juga begitu, menjelang buka puasa bukannya membaca Al-Quran, bukannya bersikir, dia pergi karaoke supaya tidak dirasa keranya puasanya, Ustaz. Padahal ada kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya lebih bagus kita lakukan dibandingkan pergi ngabuburit yang tidak bermanfaat. Dan biasanya juga itu anak muda, ada juga misalnya setelah buka puasa itu, setelah sholat tarawih dia tidak tidur. Ya, semalam suntuk, begitu takutnya tidak bangun sahur. Nah, biar katanya saya begadang dulu, nanti saya kasih bangun ke sahur. Pas setelah sahur mulai tidur. Tidur lewat waktu subuh belum bangun juga. Masuk waktu zuhur belum bangun juga. Masuk waktu asar belum bangun juga. Berapa ibadah wajib yang dilalaikan? Tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, tidak sholat asar. Nanti mau buka puasa baru bangun. Nah, ini seperti yang dikatakan Rasulullah, kita perlu waspada. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai kecuali haus dan dahaga. Kenapa? Ini puasa yang tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Puasa yang tidak menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasanya. Puasa yang diisi dengan tidur sepanjang hari dan mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Itu perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita puasa sebulan penuh, ternyata nanti catatannya itu haus dan lapar. Cuma itu yang didapatkan. Bukan pahala. Ya, meskipun tadi bangunnya sahur dapat pahala, tapi setelah sahurnya itu banyak yang dibuang, ya akhirnya jadinya minus. Tidak bisa dikalkulasi karena ujung-ujungnya nol. Gitu. Jadi tiap maghrib itu kita bisa kalkulasi, evaluasi sendiri. Ya. Kira-kira puasa saya hari ini berbobot tidak? Jadi kita sudah bisa mengkalkulasi, Pak. Sudah kita bisa. Hitung-hitung. Iya. Kita kira-kira puasa saya hari ini berbobot tidak? Bisa dirasakan ketika waktu berbuka. Ternyata puasa saya tadi ini, kerja saya cuma 1 hari tidur terus, kerja saya cuma 1 hari main game terus. Wah, ya, kayaknya puasa hari ini tidak berbobot. Besok saya mau kasih berbobot misalnya. Harus dievaluasi secara terus menerus. Oke, ditingkatkan besok-besoknya gitu ya. Nah, ini seperti kita ketahui dan Pak Ustadz tadi sudah menguraikan di awal bahwa
bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan seperti itu Pak Ustadz. Tapi izin, ini mungkin perlu pencerahan lebih dalam, lebih jauh kepada pemirsa kita di rumah, karena kan nanti berlomba-lomba itu berbagi, berlomba-lomba itu untuk bersedekah itu ketika Ramadan saja. Nah, di 11, apa kabar di 11 bulan yang lain? Nah, ini sebenarnya, apalagi kemarin ada bulan Rajab, ada Sya'ban, sebenarnya itu sudah bulan-bulan pelatihan sebenarnya, bulan-bulan pengayaan sebelum ujian gitu. Nah, ini mungkin perlu dipertajam bagaimana Ramadan ini justru menjadi batu loncatan untuk membawa lipat gandanya, itu bukan hanya di sini, tapi mindset untuk tetap berbagi, bersedekah itu berjalan terus sampai bulan-bulan berikutnya. Silakan. Jadi ibadah di bulan Ramadan ini dan hampir semua ibadah itu tujuannya adalah takwa. Termasuk ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini tujuannya takwa. Puasa takwa, sholat takwa, berbagi itu juga tujuannya takwa. Jadi salah satu nama daripada bulan Ramadan ini adalah bulan latihan, ya, bulan latihan. Artinya apa? Satu bulan ini kita melatih diri kita untuk mencapai derajat takwa itu. Dan memang tidak salah, tidak disalahkan juga di bulan Ramadan banyak melakukan kebaikan. Karena apa dengan Imin tadi, bahwa dilipat gandakan pahalanya, ya silahkan. Cuma yang jadi masalah tadi seperti yang dikatakan bahwa setelah bulan Ramadan datang kembali seketna. Artinya apa? Ketakwaannya tidak bertahan setelah bulan Ramadan. Padahal idealnya ketika kita sudah mencapai derajat takwa, karena takwa juga ini bertingkat-tingkat, bukan cuma satu tingkat. Kita sudah naik tingkat, misalnya kalau kita analogikan kelas, ya, Ramadan pertama naik kelas 1. Ramadan berikutnya lagi sudah naik kelas 2. Ya, jangan lagi bertingkat seperti anak kelas 1. Harusnya makin banyak Ramadan yang didapatkan itu semakin naik tingkatan takwanya. Sehingga yang dikatakan tadi sudah banyak Ramadan yang dia lalui, misalnya sudah 8 Ramadan yang dia lalui, berarti sudah kelas 8. Sudah 8 Ramadan yang dia lalui, tapi tingkahnya masih seperti anak kelas 1. Artinya apa? Bahwa Ramadan ini di samping bulan ujian itu juga melatih kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan bukan finishnya nanti 1 Syawal, bahwa setelah 1 Syawal itu sudah finish kita, selesai, tidak ada lagi urusan 11 bulan terserah Anda, bukan begitu. Setelah Ramadan berlalu, tibalah saatnya kita membuktikan, barulah kita diuji bagaimana menerapkan ketakwaan kita itu dalam kehidupan kita 11 bulan berikutnya, sehingga memasuki kembali bulan Ramadan. Ya, saya kira seperti itu. Baik, nah ini tadi sempat juga disinggung ya sama oleh Pak Ustadz gitu, bahwa memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Buktinya apa? Ketika bulan suci Ramadan itu geliat perekonomian itu sebenarnya meningkat, bahkan dirasakan pun oleh saudara-saudara kita yang bukan Islam. Betul. Jadi bisa kita akumulasikan bahwa memang Ramadan itu berkahnya luar biasa, karena yang mendapatkan imbas juga adalah saudara-saudara kita yang bukan Muslim gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu yang mungkin kita perlu apresiasi adalah tingkat berbelanja. Nah, Pak Ustadz kan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita merujuk kepada Rasulullah, bahwa di bulan Ramadan justru kita diajarkan untuk sederhana, karena Rasulullah sendiri tuh berbukanya dengan hal-hal yang sederhana, mengisi sesuatu hal dengan kesederhanaan begitu. Tapi berbanding terbalik dengan kita, akhirnya malah berbuka puasa malah udah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah terlalu kenyang dan lain-lain. Subuh juga tadi dihabiskan dengan tidur karena kekenyangan dan lain-lain. Ini kayaknya dikasih bahwa kita over gitu ya. Kita over, dan akhirnya
di puncaknya tuh ketika berlebaran, dan coba deh ketika sudah lebaran coba hitung timbangannya pasti overweight gitu. Karena gitu. Nah, bagaimana ini sebenarnya Pak Ustadz, mohon pencerahan untuk justru saya tadi malam dapat chat dari salah satu orang terdekat saya gitu, bahwa lagi pengen belajar sederhana karena dia cuma bukanya dengan apa saja. Nah, kok bukanya cuma ini? Iya, karena saya sedang belajar untuk sederhana gitu. Karena bukan persoalan papa bukanya katanya, tapi persoalan keberkahan yang saya makan gitu. Ini terenyuh juga saya jadinya, antara kasihan dan bangga gitu. Nah, pengen luar biasa gitu karena dia sudah memahami esensi itu. Mohon pencerahan lebih lanjut, Ustaz. Jadi ini juga jadi fenomena di masyarakat kita, bukan cuma di Indonesia ya, di mana-mana. Di mana-mana. Ketika Ramadan itu, terutama pada akhir-akhir Ramadan, semuanya meningkat. Semuanya meningkat, termasuk berat badannya juga meningkat. Saya kok sering begitu. Kenapa? Karena waktu sahurnya banyak, kemudian nanti setelah sahur tidak bisa lagi beribadah. Begitu waktu buka puasa banyak lagi, tidak bisa lagi beribadah malahnya. Begini, kalau dalam yang dikatakan tadi sederhana itu juga relatif juga ya. Relatif juga. Kalau kita mau mengacu kepada Rasulullah, makanya cuma dalam dalam dikatakan kurma dengan air putih. Pasti akan ada lagi yang bilang kan saat itu belum ada takjil kan gitu. Karena itu memang itulah makanan yang enak pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang sudah bervariasi. Bervariasi. Jadi godaannya juga berat. Tapi sebenarnya kalau biar kita makan kurma, kalau makannya seliter juga itu tidak sederhana lagi. Artinya apa? Janganlah kita berlebih-lebihan. Ya, intinya tidak berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Anda mau makan jelangkau, silahkan. Mau minum sirup juga silahkan. Tapi intinya jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan juga kata Al-Quran, mengikut kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, kemudian gaya hidup juga menjelang akhir Ramadan itu meningkat juga ya. Berubah, ada sedikit pergeseran. Ada sedikit pergeseran. Tapi mungkin ini salah satu kegembiraan daripada masyarakat kita menjelang Ramadan. Kita sudah dikatakan tadi bahwa perekonomian juga meningkat pada perputaran uang juga meningkat pada bulan Ramadan. Ya, kemungkinan juga pada saat itu baru dia sempat membeli baju baru. Tidak boleh juga kita salahkan karena pada bulan Ramadan itu perekonomiannya meningkat, ada kesempatan untuk beli baju baru karena ada rezeki tambahan. Ya, jadi tidak bisa juga disalahkan itu. Tapi tidak berlebih-lebihan juga. Cuma yang berlebih-lebihan itu misalnya penghasilannya 1 juta atau 2 juta, baju yang dia beli 5 juta. Ini sudah over juga ini. Akhirnya keluar bulan Ramadan minus 3 juta. Jadi relatif juga ini yang dikatakan berlebih-lebihan ya. Ketika dalam bulan Ramadan, begitupun menjelang bulan Ramadan. Saya kira begitu. Baik, jadi sebenarnya konsep sederhana ini saya sederhanakan lagi dari apa yang dikatakan Pak Ustadz adalah tidak berlebih-lebihan sebenarnya. Karena pasti setiap orang di rumah saya aja itu selera berbuka kan beda-beda nih Pak Ustadz. Ya, beda-beda. Beda-beda. Apalagi punya anak-anak yang mungkin baru diajarin berpuasa full, otomatis ya mau nggak mau ya sediakan saja untuk menstimulasi dia mau berpuasa. Karena kalau tidak dikasih bagus juga gizinya, bagaimana dia mau beribadah? Betul, butuh nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik. Jangan sampai baru setengah Ramadan sudah sakit-sakitan. Kenapa? Karena katanya tidak berlebihan, kita cukup minum air putih saja. Bagaimana mau beribadah dengan baik? Apalagi memang kita yang memang pekerja gitu, harus bekerja kita harus juga berpikir perlu gizi yang seimbang begitu ya. Gizi yang seimbang, nutrisi yang cukup. Kemudian nutrisi kita itu tidak sama semua antar negara kebutuhan nutrisinya. Kalau orang Eropa makan roti, kalau kita makan roti di sini lemas 1 hari.
Saya malah nggak bisa makan roti sama sekali Pak Ustadz, karena kalau saya barang-barang fermentasi, wah usus saya ngamuk di dalam, jadi lurus semuanya. Baik, nah ini luar biasa sekali penjabaran penjelasan yang diutarakan oleh Pak Ustadz. Apalagi salah satu juga ini beruntunglah saudara-saudara kita yang mungkin berkesempatan menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan, karena itu pahalanya sama dengan beribadah haji. Jadi semoga saja juga kita dimampukan untuk Amin. kemarin berangkat tapi nggak sempet Ramadan, tapi semoga di tahun depan Pak Ustadz kita dapat rezeki berumroh di bulan Ramadan. Dapat umroh lagi, berumroh lagi begitu ya, bersama orang-orang kita kasih keluarga tercinta. Izin Pak Ustadz ini di akhir segmen intisari daripada keutamaan di bulan Ramadan. Yang paling utama buat saya adalah selain kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin, bagaimana kita bisa sampai di 1 Syawal dan membawa keberkahan itu sepanjang tahun. Nah, silakan Pak Ustaz. Baik, untuk menutup segmen ini bahwa Ramadan 1444 Hijriah ini adalah kesempatan yang amat besar bagi kita. Kenapa? Karena belum tentu kita akan masih mendapatkan Ramadan 1445 Hijriah. Tips dari ulama kita, anggaplah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jika sekiranya ini adalah Ramadan terakhir kita dan kita memanfaatkan dengan baik, alangkah beruntungnya kita. Akan tetapi jika kita tidak memanfaatkan dengan baik, alangkah menyesalnya kita. Kenapa? Karena tadi dikatakan bulan rahmat, bulan ampunan, pembebasan dari api neraka. Ketika tidak dilakukan dengan baik, tidak diisi dengan amal-amal ibadah, tentunya itu kita tidak dapatkan. Makanya bulan Ramadan ini jaga kesehatan, jaga nutrisi, dan jaga amal. Kalau istilah jaga imun dan jaga amal. Jaga imun, iman, dan amal. Nah, itu. Dan amin akhirnya. Amin. Saya kira demikian. Baik, Masya Allah. Dan paling utama juga adalah selain menjaga itu semuanya adalah istirahat. Tadi saya masih ingat Pak Ustadz mengatakan jangan berlebih-lebihan, tidur pun jangan berlebih-lebihan. Nah ini dia, karena kan ada nafasnya orang berpuasa itu pahala, tidurnya pun itu adalah pahala. Tapi jangan kita lagi jangan latihan jadi kayak orang meninggal gitu ya, nggak bangun-bangun jadi seperti dia dianalogikan Pak Ustadz tadi ya, subuh lewat, duhur lewat, asar lewat, nanti salawat di masjid baru bangun gitu. Ini latihan meninggal jadi kalau gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Izin menutup acara kita dengan doa, silakan. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyaknya keistimewaan bulan Ramadan membuat kita semua merasakan nikmat yang menjalaninya dalam bentuk ibadah apapun itu. Dan di bulan suci Ramadan ini pula kita dianjurkan banyak melakukan amalan-amalan baik, doa seperti yang diinstruksikan Pak Ustadz tadi. Dan yang pasti adalah bagaimana konsep hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, dan yang paling utama juga adalah hablum minal alam, hubungan kita dengan alam. Dan ketiganya ini saling berkesinambungan dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semakin dipermantap di bulan suci Ramadan. Semoga kita ini bisa menuntaskannya dan berkesempatan mendapatkan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan katsiran, dan terima kasih sudah bersama kami pemirsa. Insyaallah program acara Komisi Khusus Islam Majalah Ilmu akan kembali lagi pekan depan dengan narasumber dan juga tema yang tidak kalah menariknya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan
ibadah puasa. Sampai jumpa.